Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi organik, terutama yang nanti akan melibatkan asam dan ester. Tapi sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan mengenai video pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Untuk reaksi organik, yang pertama itu adalah reaksi substitusi. Pada prinsipnya, reaksi substitusi adalah penggantian atau penukaran suatu gugus oleh gugus yang lainnya. Dan perlu diingat juga, reaksi substitusi ini tidak melibatkan ikatan rangkap dan dapat dialami oleh seluruh golongan organik. Sebagaimana di sini saya punya contoh. Contohnya adalah ketika AB ditambah dengan CD, maka akan menjadi AD ditambah dengan CB. Ya, jadi akan ada pertukaran atau penggantian B dengan D. Sehingga B yang tadinya berikatan dengan A akan bertukar tempat dengan D yang tadinya dia berikatan dengan C. Sehingga akan menghasilkan senyawa AD ditambah dengan CB. Untuk yang kedua, yaitu adalah reaksi adisi. Untuk reaksi adisi, pada prinsipnya adalah pengubahan ikatan rangkap atau untuk senyawa yang tidak jenuh menjadi ikatan tunggal atau menjadi senyawa yang jenuh. Hal itu dilakukan dengan menangkap atom lain. Di sini saya punya contoh. Etena ditambahkan dengan H2 akan menghasilkan suatu etana. Bisa lihat di sini kalau ada H yang satu, dia akan masuk ke C yang ini dan H yang satunya lagi dia akan masuk ke C yang ini. Perlu diingat ketika kita membahas reaksi adisi, fokus kita adalah ke yang mempunyai ikatan rangkapnya saja. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi yang lain tidak akan mengalami perubahan ikatan. Untuk reaksi adisi, seperti tadi saya bilang, syaratnya itu adalah hanya bisa dilakukan terhadap senyawa yang mempunyai ikatan rangkap. Dan beberapa zat yang bisa berperan sebagai pengadisi itu ada gas hidrogen atau H2, halogen, ya, di mana kalau halogen itu di dalamnya ada F2, Cl2, Br2, dan I2, serta hidrogen halida atau asam halida, seperti HF, HCl, HBr, dan HI. Nah, ada suatu aturan khusus mengenai reaksi adisi di sini, yaitu khusus untuk adisi oleh hidrogen halida atau HX, maka akan berlaku hukum Markovnikov, yaitu di mana atom H dari hidrogen halida akan ditangkap oleh C yang berikatan rangkap, tapi dia mengandung H lebih banyak. Oke, di sini saya punya reaksi CH2, CH, CH3 ditambah dengan HBr. Nah, ini adalah suatu senyawa propena yang ditambahkan dengan HBr. Ya, nanti kita berbicara mengenai
adisi Markovnikov, fokus kita adalah ke yang ada rangkapnya saja. Ya, bukan berarti yang lain nggak penting, tapi yang lain tidak mengalami perubahan ikatan. Oke, nanti si H yang ini akan masuknya ke CH2. Dia tidak akan masuk ke CH. Kenapa? Karena syaratnya adalah atom H dari hidrogen akan ditangkap oleh C yang mengandung H lebih banyak. Berarti di sini si H akan ikut ke CH2 dan si Br dia itu akan ikut ke CH. Sehingga akan menghasilkan senyawa CH3, CHBr, CH3 atau 2 bromo propana. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah perubahan ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dengan membuang atom atau gugus lain. Untuk reaksi eliminasi ini biasanya bisa dialami oleh alkana yang dieliminasi akan menghasilkan alkena ditambah dengan H2, kemudian alkil halida yang kalau dieliminasi akan menghasilkan alkena dan asam halida, dan alkanol yang kalau dieliminasi akan menghasilkan alkena dan H2O. Untuk yang keempat, ini ada reaksi asam dan ester. Untuk reaksi asam dan ester, nanti kita akan punya beberapa reaksi ya. Yang pertama itu adalah reaksi penetralan. Untuk reaksi penetralan di sini kita akan melibatkan asamnya. Saya kasih contoh saja asam alkanoat karena tentu saja kalian saya yakin sudah mempelajari tentang apa itu asam alkanoat. Oke, asam alkanoat yang jika dia direaksikan dengan NaOH ya ini, maka akan menghasilkan RCOONa ditambah dengan H2O. Polanya seperti itu dan ya untuk contohnya saya punya di sini CH3COOH ditambah dengan NaOH akan menghasilkan CH3COONa ditambah dengan H2O. Asam alkanoat ketika dia ditambahkan suatu basa maka akan menghasilkan suatu garam dan air. Asam alkanoatnya di sini adalah asam etanoat yang ditambahkan dengan basa yang akan menghasilkan natrium etanoat. Gitu ya. Dan tentu saja ada hasil sampingnya berupa air. Oke, itu untuk reaksi penetralan. Untuk yang kedua ada reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini kita kenal juga dengan reaksi pembentukan ester. Ester itu dapat dibentuk dari dua senyawa yang dia mengandung gugus fungsi yang berbeda, yaitu ada RCOOH yang merupakan asam alkanoat ditambahkan dengan ROH yang merupakan suatu alkohol akan menghasilkan suatu ester RCOOR aksen ditambah dengan H2O. Oke, ini adalah contohnya. Saya punya C2H5COOH ditambah dengan CH3OH akan menghasilkan C2H5COOCH3 ditambah dengan H2O. Oke, sebentar. Nah, di sini kita fokus ke sini. Gugus OH yang ada di sini, dia nanti akan menggantikan gugus H, bukan gugus OH, maaf, gugus R yang ada pada ROH, dia akan menggantikan gugus H yang ada pada asam alkanoat. Nanti jadinya seperti ini, sehingga reaksinya suatu asam alkanoat dalam hal ini adalah propanol, asam propanoat, maaf,
Ketika dia ditambahkan dengan suatu alkohol, di mana di sini alkoholnya adalah metanol, maka akan menghasilkan senyawanya metil alkanoat atau ester, yaitu metil propanoat. Seperti itu ya. Jadi penamaannya, alkoholnya akan berubah jadi alkil dan alkanoatnya dia tetap ditambah dengan H2O atau air. Untuk yang ketiga atau yang C itu ada reaksi hidrolisis. Hidrolisis di sini merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi, di mana dari suatu ester dia ditambahkan dengan air, maka akan menghasilkan asam alkanoat ditambah dengan alkohol. Contoh reaksinya seperti ini, hampir sama dengan yang tadi ya, cuman bedanya dia bertukar posisi. Kalau di esterifikasi ini, gugus ini ada di sebelah kanan, kalau ini dia ada di sebelah kiri. Oke, di sini saya punya ester. Esternya adalah metil propanoat, kemudian dia ditambah dengan air, maka dia akan menjadi asam propanoat dan suatu metanol. Gitu ya. Jadi hati-hati, ini dia akan menjadi alkohol, dan yang ini gugus yang ada COO-nya itu akan menghasilkan suatu senyawa alkanoat. Selanjutnya, untuk yang keempat, ada reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan ini bisa terjadi dari suatu ester yang ditambahkan dengan basa, gitu ya, sehingga menghasilkan suatu senyawa ya yang menghasilkan hasil samping berupa alkohol. Oke, di sini ada contoh. Saya punya gliserin tripalmitat ya. Gliserin tripalmitat yang dia ditambahkan dengan basa, maka akan menghasilkan natrium palmitat ditambah dengan gliserol. Jadi polanya seperti ini ya. Ini suatu ester ditambahkan dengan basa akan menghasilkan suatu garam, kemudian menghasilkan hasil samping alkohol. Ya, kalau dalam reaksi penyabunan di sini, hasil sampingnya adalah berupa gliserol. Oke, terima kasih ya yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video kali ini jika dirasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.